Saya dalam 2 hari ini sibuk membaca package insert tentang vaksin MMR2, Measles, Mumps, and Rubella. Dokumen tersebut dari FDA, Food Drug Administration of America. Jadi itu semacam Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Kalau kita BPOM, sama di Amerika namanya FDA, Food Drug Administration. MMR itu adalah vaksin untuk campak, gondongan, dan rubella. Makanya disingkat MMR vaccine. Measles, Mumps, and Rubella. Rubella itu virus campak Jerman kalau tidak salah. Dari package insert tersebut, saya fokus kepada poin yang tidak disarankan untuk menerima vaksin tersebut. Yang pertama ada hypersensitive, karena di produk tersebut ada gelatinnya. Kalau kita merujuk kepada dokumen BPOM tentang vaksin MMR2 ini, di dokumen tersebut dikatakan mengandung babi. Artinya, gelatin yang dimaksud di dalam dokumen FDA ini adalah gelatin babi. Ini sepertinya. Soalnya di situ tidak dijelaskan gelatin apa gitu. Entah gelatin babi, entah gelatin sapi, entah gelatin kambing, tidak dijelaskan. Tetapi jika dihubungkan dengan dokumen BPOM, maka bisa jadi itu gelatin babi. Atau bisa jadi ada reaksi dosis sebelumnya, reaksi berat dari dosis sebelumnya. Itu tidak boleh dan tidak disarankan untuk divaksin. Yang kedua ada imun defisiensi atau imunosupresi. Yang saya tangkap dari istilah tersebut ya semacam penurunan imun tubuh. Karena kita tahu bahwa imun manusia itu bisa turun, bisa naik, bisa bagus, bisa tidak. Dari dokumen tersebut juga dijelaskan ada beberapa kasus di mana anak usia 21 bulan dengan imun defisiensi atau penurunan imun tersebut divaksin. Akibatnya dia mengalami ensefalitis atau radang selaput otak. Dan setelah saya baca referensinya, hasilnya konsisten bahwasanya itu ensefalitis akibat vaksin campak tersebut. Dan efek yang lainnya dan temuan atau kasus yang lainnya ada yang meninggal dunia. Tentu yang tidak disarankan berikutnya adalah demam. Ini normal, sering terjadi jika divaksin. Bahkan orang yang sedang TB aktif atau TB yang belum diobati itu juga tidak boleh divaksin. Dan wanita hamil atau rencana hamil juga tidak boleh menerima vaksin ini, tidak disarankan untuk menerima vaksin ini. Dari catatan-catatan tersebut, sepertinya cukup mengerikan. Dari kengerian tersebut, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk orang tua jika ingin memvaksin anaknya dengan vaksin MMR tersebut. Pilihan bebas kepada orang tua masing-masing, mau vaksin silahkan, mau tidak silahkan. Tapi kalau saya mending mempertimbangkan efek samping atau yang tidak disarankan tadi. Di dalam dokumen tersebut juga ada bagian peringatan, karena ada kemungkinan terjadi demam dan kejang setelah divaksin dalam jangka waktu 2 minggu. Bahkan resikonya itu bisa meningkat jika keluarganya memiliki riwayat penyakit kejang tersebut. Bahkan di dokumen tersebut juga dikatakan sensitif terhadap telur. Karena setelah menerima vaksin tersebut bisa jadi hipertensi, biduran, pembengkakan, sesak nafas, dan juga dikatakan bahwa resiko tersebut bisa meningkat jika penerima vaksin itu memakan telur. Ada peringatan tentang trombosipenia. Ada sekitar 1-3 anak dari 100.000 anak yang kena trombosipenia ini, atau disebut dengan ITP, imun trombosipatik purpura. Terus juga ada riwayat keluarga yang imun defisiensi. Dan di dokumen tersebut juga mengatakan reaksi merugikan, seperti radang lapisan lemak di bawah kulit, demam, sakit kepala dan pusing, radang pankreas, malaise, diare, radang kelenjar leher, ensefalitis, dan masih banyak lagi. Sebaiknya kalian membaca dokumen tersebut terus translate per paragraf supaya kalian bisa membaca lebih detail, karena bisa jadi saya ada di titik-titik tertentu saya salah paham dengan kalimatnya. Lidah saya agak kaku membaca istilah-istilah medis karena cukup sulit untuk dibaca. Apalagi background saya yang engineering, jadi cukup kesulitan gitu. Mohon maaf teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.